Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yolanda. Di video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Girl in the Basement. Film ini menceritakan seorang gadis yang dikurung ayahnya sendiri selama 20 tahun. So, langsung saja kita bahas ulas alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya keluarga kecil yang terdiri dari Sarah yang berumur 17 tahun, kakaknya Amy 20 tahun, dan kedua orang tuanya Donnie dan Rennie. Ketika selesai makan malam, Sarah hendak berpamitan dengan Donnie dan Rennie untuk pergi ke pesta. Rennie sang ibu langsung mengizinkan Sarah untuk pergi, namun tidak dengan Donnie. Donnie menganggap bahwa Sarah belum cukup umur untuk keluar malam. Amy berkata bahwa dia yang akan mengantar Sarah ke tempat itu, namun Donnie tetap tidak mengizinkannya. Ternyata Sarah mengendap-endap pergi dengan dijemput oleh pacarnya Chris lewat pintu jendela. Dan tentu saja hal ini diketahui oleh Donnie. Di keesokan harinya, Donnie melihat kepulangan Sarah yang diantar oleh Chris. Dan sontak Donnie langsung memarahi Sarah dan melarang Sarah keluar selama 1 minggu. Sarah pun mengancam Donnie dan ia berkata jika ia sudah memasuki umur 18 tahun, ia akan keluar dari rumah dan pergi ke Florida bersama Chris pacarnya. Scene beralih kepada Amy dan Rennie yang sedang menghibur Sarah. Di sini Sarah menceritakan rencananya kepada Amy dan Rennie bahwa jika dirinya lulus sekolah, ia akan pergi keliling dunia bersama Chris. Namun percakapan itu didengar oleh Donnie. Donnie yang mendengar percakapan itu pun langsung menuju gudang bawah tanah dan membuka ruangan misterius. Dan di sini Donnie mendapatkan ide yang sangat gila. Singkat cerita, hari kelulusan Sarah pun tiba. Ketika Rennie pergi ke pasar, Donnie meminta Sarah untuk membantunya membawa box ke gudang bawah tanah. Setelah menuju ke ruangan misterius itu, Sarah sangat terkejut karena dirinya belum pernah melihat ruangan itu sebelumnya. Donnie berkata bahwa ruangan itu adalah tempat perlindungan yang mana yang sudah lama ia buat. Setelah meletakkan box tersebut dengan cepat, Donnie langsung mengunci ruangan itu. Sarah pun berteriak meminta tolong untuk dibukakan pintu kepada Donnie, namun Donnie malah meninggalkannya. Ditambah lagi ketika ia mengetahui bahwa isi box itu adalah pakaian dan makanannya, hal itu membuat Sarah semakin ketakutan. Scene beralih ke Rennie yang sedang mencemaskan Sarah. Di sini Amy berusaha menenangkan Rennie dan berkata kemungkinan Sarah sedang pergi ke tempat temannya. 1 minggu berlalu, ketika Donnie menjenguk Sarah, Sarah mendorong Donnie dan berusaha untuk melarikan diri. Namun usaha itu sia-sia, ternyata ada pintu lain. Kini Sarah kembali diseret ke dalam ruangan misterius itu dan Donnie melampiaskan kekesalannya dengan bercocok tanam secara paksa. Scene beralih ke Amy yang sedang berbincang dengan polisi. Di sini Amy sedang melaporkan kehilangan anaknya yang sudah berminggu-minggu. Donnie pun langsung mematahkan pembicaraan itu dan berkata bisa saja Sarah pergi ke Florida bersama temannya sesuai dengan keinginannya. Namun polisi tersebut tetap berjanji akan mencari Sarah. Di siang harinya terlihat Chris datang untuk menanyakan kabar Sarah. Namun kedatangan Chris itu disambut oleh Donnie. Donnie berkata bahwa Sarah sudah pergi beberapa hari yang lalu ke Florida bersama pria lain yang bernama Jonathan. Chris terlihat kecewa setelah mendengarkan itu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Sarah harus merayakan ulang tahunnya sendiri yang hanya ditemani oleh Donnie. Dan Donnie memberikan kado kepada Sarah sebuah gaun merah. Donnie memaksa Sarah untuk memakai gaun tersebut supaya dirinya bisa lebih bergairah jika bercocok tanam dengan Sarah. Di sini Sarah sudah menyiapkan senjata untuk menyerang Donnie, namun rencana tersebut gagal dan Donnie pun menjadi kesal dan melampiaskan kekesalan itu kepada Sarah dengan bercocok tanam secara paksa. Kini tepat hari ke-354, 1 tahun sudah Sarah tinggal di basement tersebut. Berkat Donnie yang rajin bercocok tanam dengan dirinya, kini Sarah harus mengandung dan sudah memasuki hari melahirkan. Dengan bermodalkan buku panduan, Sarah harus menanggung rasa sakit itu seorang diri. Dan dengan sekuat tenaga akhirnya dirinya berhasil melahirkan bayinya yang ia beri nama Mary. 4 tahun kemudian, kini Mary kian membesar dan menjadi anak yang ingin tahu akan banyak hal. Scene dialihkan ke Rennie yang sedang memarahi Donnie karena menurut Rennie, Donnie seperti tidak peduli akan kehilangan Sarah dan Donnie pun malah berteriak dan menyuruh Rennie untuk fokus saja kepada Amy. Singkat waktu 7 tahun kemudian, kini Sarah sudah memiliki 2 anak yaitu Mary dan Mike. Keadaan Mary saat itu sedang tidak baik-baik saja. Mary sedang mengidap penyakit asma. Namun Donnie malah salah membawakan obat. Sarah jelas marah pada Donnie. Di siang harinya Chris datang mengunjungi kediaman Sarah. Di sana dirinya disambut oleh Amy. Chris bertanya kepada Amy tentang laki-laki yang pergi bersama Sarah seperti yang diceritakan Donnie kepadanya sebelumnya. Amy pun langsung kebingungan. Amy berkata bahwa di sana tidak ada satupun orang yang mengenal Jonathan. Dari hasil pembicaraan Amy dan Chris tadi, membuat Rennie marah kepada Donnie, seolah-olah Donnie membunyikan sesuatu dari mereka. Donnie pun langsung tidak memperdulikan mereka dan pergi. Tak sengaja Donnie meninggalkan kunci basementnya. Amy pun langsung mengambil kunci tersebut. Akan tetapi saat Amy sedang menuju ke gudang, ternyata Donnie menghentikannya.
Scene dialihkan ke Sarah yang baru saja melahirkan anak ketiganya yang ia beri nama Tom. Sarah terus memohon kepada Tony untuk membawa anaknya itu keluar dari sana. Tony pun menolaknya karena hal itu akan membahayakan dirinya. Sarah berkata jika Donnie mengantarkan Tommy ke atas, mereka akan bisa lebih sering bercocok tanam dengannya. Tanpa berpikir panjang, Donnie pun menyanggupinya. Di pagi harinya, Donnie sudah menaruh Tommy di depan rumah. Amy pun terkejut ketika melihat ada bayi di sana. Diperlihatkan Amy sedang membaca surat dari Sarah yang berisikan bahwa Sarah baik-baik saja. Hal itu membuat Rennie lega. Tanpa ia sadari, ternyata ada kertas kecil lainnya yang diselipkan oleh Sarah. Namun sayangnya hal itu diketahui oleh Donnie. Kertas tersebut berisikan permintaan pertolongan dari Sarah dan tentu saja membuat Donnie marah. Singkat waktu 14 tahun berlalu, kini Mary sudah bertumbuh menjadi dewasa, begitupun juga dengan Mike. Di sini terlihat Donnie mengagumi kecantikan Mary. Hal itu membuat Sarah takut jika Mary akan bernasib sama dengannya. Di malam harinya ketika hujan turun, Mary menyadari bahwa ada rembesan air yang masuk. Tanpa berpikir panjang, Sarah langsung menggali lubang dari rembesan air tersebut. Sarah pun memberikan cahaya dari lubang itu berharap seseorang dari luar sana mengetahui tanda darinya. Dan benar saja, ternyata ada seseorang pejalan kaki yang menyadari hal itu dan langsung melaporkan hal tersebut di kediaman Donnie. Si pejalan kaki ini menceritakan apa yang dia lihat kepada Donnie. Hal itu membuat Donnie marah dan menghajar Sarah tanpa ampun, dan kejadian tersebut membuat Sarah kehilangan bayi keempatnya. Setelah kejadian itu, Mary dan Mike menanyakan kepada Sarah mengapa kehidupan mereka berbeda dengan orang yang berada di televisi yang biasa mereka tonton, dan hal tersebut membuat Sarah semakin frustasi. Sarah pun berusaha untuk menceritakan hal yang sebenarnya kepada Mary dan Mike, dan Sarah berjanji akan membawa mereka keluar dari sana. Singkat cerita, kini Donnie sedang mengalami kesulitan finansial. Donnie baru saja dipecat dari pekerjaannya, dan Donnie pun tidak bisa lagi memberikan makanan sehat dan obat-obatan bagi keluarga basementnya. Karena kehilangan akal sehatnya, Donnie mencoba untuk membunuh Sarah dan kedua anaknya dengan memasukkan asap ke saluran udara. Namun hal itu digagalkan oleh Tom. 20 tahun berlalu, penyakit asma Mary kambuh parah. Sarah meminta Donnie membawa Mary ke dokter, tetapi Donnie menolaknya karena hal itu bisa membahayakan dirinya. Namun Sarah tetap saja memohon kepada Donnie karena nyawa anaknya sedang dipertaruhkan. Dan Donnie pun langsung membawa Mary ke rumah sakit dengan syarat Mike tetap tinggal di basement sebagai jaminan supaya Sarah tidak membuka mulutnya. Sembari anaknya dirawat, ada suster yang memerintahkan Sarah untuk mengisi formulir. Dan di sana Sarah sudah mengatur rencana. Sarah sempat beralasan untuk pergi ke toilet, akan tetapi Donnie tidak mengizinkannya. Sembari Donnie mengangkat telepon, Sarah pun dengan sengaja menumpahkan air ke kertas tersebut. Hal ini membuat Donnie harus mengambil formulir baru ke informasi. Setelah Donnie pergi, Sarah pun berusaha mengejar suster yang menghampirinya tadi. Dan kebetulan suster tersebut sedang mengobrol dengan polisi, dan ternyata pergerakan Sarah itu diketahui oleh Donnie. Donnie pun langsung mengejarnya. Melihat Donnie sudah ada di belakangnya, Sarah pun mempercepat langkah kakinya dan pada akhirnya memeluk suster tersebut dan meminta tolong. Merasa dirinya terancam, Donnie pun berusaha kabur, namun polisi berhasil menangkapnya. Scene beralih di kediaman Donnie. Terlihat polisi yang banyak berdatangan di rumahnya. Mike yang hampir sekarat karena kekurangan oksigen pun sudah berhasil diselamatkan oleh tim medis. Donnie pun mendapatkan hukuman yang setimpal dengan penjara seumur hidup. Setelah kepergian Donnie, kini kehidupan Sarah dan ketiga anaknya kian membaik. Dan terlihat Chris yang datang untuk menemui Sarah. Chris meminta maaf kepadanya karena dengan polosnya ia sudah mempercayai Donnie. Sarah pun juga bercerita bahwa selama ia tinggal di basement tersebut, Sarah selalu mengingat kenangan bersama Chris. Terlihat Chris memberikan sebuah kado helm berwarna pink kesukaan Sarah. Dan pada akhirnya, mereka kembali menjalin asmara dan berencana pergi ke Florida seperti keinginan mereka waktu itu. Dan film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton filmnya sampai akhir dan tunggu video menarik lainnya dari saya.